Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, lagi nggak riding, kita di dalam garasi aja. Nah sekarang gue mau, sebenarnya gue pengennya ada unboxing dulu sih ya, karena gue mau ngasih tahu kalau gue udah beli produk baru lagi nih buat si ZX25R. Kayaknya gue udah mulai keracunan nih tentang dunia permotoran ya pastinya ya. Ya, jadi kalau lo bisa lihat ke situ tuh ya, nah tuh ada kardusnya ProLiner. Jadi lo tau lah ya, gue beli apaan gitu kan. Nah, jadi gue beli knalpot lagi guys ya, knalpot dari ProLiner TR2SS untuk ZX25R. Wow. Nah, ya jadi gue kayaknya udah keranjingan beli knalpot ya. Jadi kayaknya ya hobi motor gue udah mulai menggila nih guys ya. Ya, jadi gue cuma mau ngasih tahu, sebenarnya gue pengen ada unboxing, pengen ada pemasangan, cuman kayaknya gue udah males ya. Jadi ini dipasangin sama bengkel ya. Jadi gue biar nggak ribet lah ya, karena kan gue udah melakukan pemasangan untuk ProSpeed lah ya, ProSpeed Viper yang kemarin. Nah sekarang gue mau pakai yang ProLiner. Nah kenapa? Apakah sebenarnya ProSpeed itu jelek atau gimana? Enggak, sama sekali. ProSpeed itu menurut gue produk bagus, the best ya, dan harganya pun dia, levelnya pun dia lebih di atas ya, harganya lebih mahal daripada ProLiner ini. Nanti gue akan kasih tahu harganya berapa. Tapi untuk sementara ini kita lihat looksnya dulu aja deh ya, looksnya dari ProLiner TR2SS untuk ZX25R. Ya, bisa lo lihat sendiri dari header ya. Headernya itu nggak ada connecting tunnel seperti yang punyanya bawaan standar atau nggak punyanya si ProSpeed ya. Maksud gua connecting tunnel itu dia ada ininya nih guys ya. Nah tuh, ini bawaan standar ya. Nah jadi untuk yang si TR2SS nggak ada, yang dari ProLiner nggak ada ya. Jadi dia polos langsung lurus ke bawah aja guys, lo lihat sendiri dari headernya ya. Finishingnya sendiri gue suka banget, finishing dari ProLiner. Makanya pertama kali gue lihat pas ke bengkel servis di Kawasaki ya, itu gue langsung wah kayaknya kece banget nih, karena lo lihat finishingnya guys ya. Finishingnya itu kayak titanium ya, jadi kayak sunblast gitu ya. Jadi nggak kinclong lah gitu, tapi kayak doff gitu guys ya. Jadi kayak titanium gitu, makanya gue suka banget. Dan alhamdulillahnya ProLiner walaupun harganya di bawah dari ProSpeed ya, tapi dia kualitasnya cukup bagus ya menurut gue, bahkan presisi ya. Jadi nggak ada kesulitan pas masang ya, nggak ada penyesuaian sana sini, karena juga dia tipenya adalah underbelly ya. Jadi dia memang cuma pendek. Dan gue senang banget sama looksnya ya. Jadi looksnya itu rapi, nggak ada digantung-gantung di sini. Ini udah gue ganti lagi, dan gue kayaknya ke depan pengennya tetap underbelly ya. Ya terus lo lihat sendiri. Oh ya, dia pipanya mungkin lo nggak kelihatan, dia pipanya 421 ya, sama seperti punyanya ProLiner, punyanya ProSpeed, dia 421, nggak beda jauh. Oksigen sensornya pun letaknya ada di sebelah sini ya, di daerah sini nih, jadi nggak begitu terlalu jauh juga ya, persis lah sama kayak ProSpeed ya, nggak jauh beda. Nah cuman dia dipotong di sini guys ya, jadi dia memang underbelly. Terus ada mountingnya, mungkin banyak yang bertanya ini mountingnya di footstep apa mountingnya di chassis. Nah ProLiner ini yang gue suka adalah mountingnya ada di chassis guys ya. Lo mungkin bisa lihat detailnya. Nah mountingnya ada di chassis. Biasanya kan ada yang tanya mountingnya di footstep ya bang ya, kalau mau mountingnya di footstep kan takutnya nanti geter footstepnya ya. Memang kalau lo biasa mounting di footstep, biasanya kadang-kadang suka agak geternya tuh beda antara kaki kiri sama kaki kanan, biasanya begitu. Jadi mungkin kalau ada yang terdetail banget sama itu, kadang-kadang suka annoying kalau mountingnya itu pas di footstep gini gitu ya.
Kan kadang-kadang ada yang footstepnya panjang banget sampai sini ya, jadi di mountingnya tuh di daerah sini gitu kan, jadi mungkin nggak begitu kerasa. Tapi kalau ZX25R banyak kan knalpot yang mountingnya tuh dia langsung di sini guys. Ini ada bautnya di sini tuh. Nah itu banyak keluhan yang bilang getarannya terlalu beda antara kaki kiri dengan kaki kanan gitu. Nah tapi kalau ini kebetulan yang punyanya Proliner, dia mountingnya ada di chassis ya, jadi bagus banget bikin mountingnya. Dan knalpotnya tipe shorty gini. Knalpotnya kalau nggak salah udah gue ukur panjangnya sekitar 28 cm ya, beda kayak kelas-kelas Pro Speed itu knalpotnya 37 cm, jadi sampai sini nih kalau Pro Speed. Nah enaknya yang pastinya karena ini udah gue ganti knalpot, nanti mungkin gue bakalan ini ya gonta-ganti knalpot kali ya. Ya jadi tinggal ganti aja, terus tinggal custom mountingannya kalau perlu ya. Tapi kadang-kadang kalau gue kemarin coba pakai knalpotnya yang Viper, dia mountingnya kurang panjang, jadi kurang tambahan sekitar ya 3-5 cm lagi lah gitu ya. Tapi buat research aja ya. Terus mengenai suara, oke nanti gue akan bikin video terpisah sih. Gue nggak akan kasih tahu dulu suaranya. Yang pastinya ini suaranya gacor parah ya, karena gue udah kebiasaan pakai Prospeed Viper ya, udah cukup lama gitu kan. Mungkin videonya mungkin kerasanya kayak cepet kok, kemarin baru nge-review Prospeed Viper tiba-tiba udah pakai Proliner. Nah sebenarnya itu video udah gue bikin beberapa bulan yang lalu. Ya. Nah sekarang gue pakai Proliner TR2SS. Nah lo lihat sendiri di sini kayak printing laser ya, jadi di laser gitu, jadi bagus. Ini nggak akan hilang kalau lo gesek-gesek juga nggak akan hilang. Ya bahannya semuanya stainless steel. Dan kalau lihat sendiri di sini gue udah pakai DB Killer. Nah DB Killernya kebetulan kalau lo beli Proliner itu nggak dikasih DB Killer guys ya, jadi lo mesti beli DB Killernya. Ini harganya murah banget ya, cuma 40-50 ribuan nih, bisa lo beli di online store ya, banyak. Lo tinggal cari aja DB Killer TR2SS atau nggak TR1S, pokoknya sama lah, pokoknya yang silinsernya sama kayak begini deh ya. Ini DB Killernya cukup mengurangi ya, walaupun tetap masih keras guys, karena karakternya dari Proliner itu bener-bener bisa gue bilang kayak Austin Racing lah ya. Jadi suara idolnya brutal, suara di jalannya apalagi gitu ya, bikin orang pada nengok lah guys ya. Karena waktu itu pas gue bawa pulang dari bengkel ke rumah, buset, suaranya keras banget, bising banget ya. Buat bahan pertimbangan juga kalau manasin motor juga lo mesti hati-hati. Pas manasin motor kaki lo templokin sini aja guys, karena saking kerasnya nih knalpot ini ya. Ya tapi nanti gue kasih tau suaranya deh. Suaranya menurut gue pribadi yang gue senangnya suara kalem, tiba-tiba lama-kelamaan kok lebih senang suara yang keras. Kalau gue bilang sukaan yang mana, gue sukaan suaranya Proliner. Suaranya kece banget, kayak F1 banget lah pokoknya. Kayak MotoGP banget lah gitu suaranya guys ya. Oke, jadi itu looksnya. Mungkin lo mau lihat lagi. Nah, oh ya, ini ada beberapa detail-detail dari Proliner ya. Memang kalau dari segi quality ya, gue ngerasanya kalau untuk silencernya quality dari Prospeed itu lebih baik. Ya, tapi nggak jauh lebih baik, tapi lebih baik. Kalau Proliner lo lihat di sini masih ada beberapa kayak ada panel gap ya. Di sini ada panel gap nih. Ini kuku gue masuk guys di sini. Ya, tapi kalau di sini nggak masuk ya. Jadi ibaratnya dari segi quality controlnya memang agak sedikit kurang begitu baik dibandingkan dengan produk Prospeed. Prospeed itu karbonnya itu benar-benar mulus banget, rapih banget gitu kan. Terus kalau knalpotnya lo kocok-kocok gitu, nggak ada kayak apa serbuk-serbuk yang kayak ke dalamnya tuh ada pasir gitu lah ibaratnya. Berarti serbuknya menandakan serbuk di dalamnya itu apa sih, serat-serat di dalamnya itu serat-serat yang lebih bagus. Tapi kalau Proliner itu kayak ada sedikit koclak-koclak dikit lah gitu ibaratnya ya. Jadi menurut gue dari quality dari silencernya Prospeed lebih baik daripada Proliner ya. Tapi menurut gue tetap kece juga sih.
Ya di sini juga ada sentuhan material yang mirip karbon, tapi menurut gue ini kayaknya bukan karbon asli ya. Ini kayak plastik ya, plastik yang ada motif karbonnya ya, gue nggak tahu. Dan ini kayaknya nggak begitu rapih juga masangnya ya. Jadi gue sebenarnya agak kecewa sama silencernya. Tapi kalau dari headernya, menurut gue headernya sedikit lebih baik ProLiner daripada ProSpeed ya. ProSpeed kan kemarin gue udah pernah bilang ada sedikit penyesuaian ya geser kiri geser kanan gitu kan biar pas gitu. Tapi kalau untuk ProLiner itu bener-bener plek ya, headernya itu plek banget. Masangnya enak, nggak perlu penyesuaian, tinggal pasang selesai ya. Karena gue bener-bener merhatiin banget mekaniknya masang ya. Jadi harus sesuai sama standar gue juga lah gitu ibaratnya. Jadi bisa gue bilang kalau untuk header ya, dari sepengalaman gue, ProLiner itu menurut gue lebih presisi daripada ProSpeed. Tapi kalau dari silencer, yang which is silencer itu bakalan dilihat banyak orang, menurut gue ProSpeed masih lebih baik daripada ProLiner gitu guys. Oke, dari looksnya lo lihat sini, gue terpasang DB killer karena gila aja kalau nggak pakai DB killer gue bisa dimarahin tetangga lah gitu ibaratnya ya. Jadi mungkin ini DB killer gue pasang, tapi nanti gue akan melakukan pengetesan lah ya, ibaratnya impression lah tentang suara dari ProLiner ini tanpa DB killer pastinya guys ya. Ini gue pasang sengaja karena ya buat manasinnya biar nggak ganggu tetangga. Nah, lo bisa lihat dari looksnya, gue senangnya kalau underbelly tuh rapihnya nggak ada obat deh, rapih banget, kece banget ya. Posisinya, placementnya juga gue suka banget, bagus ya. Terus finishing dari headernya tadi gue bilang ya, gue liatin lagi, finishing dari headernya itu udah kayak titanium guys ya, udah kayak titanium ya. Walaupun ini stainless, jadi nggak akan keluar biru, tapi mungkin lo bakal ngeliat ada warna kuningnya. Jadi kalau lihat di bagian tekuk-tekukannya tuh, ya di bagian tekuk-tekukannya pasti bakalan terekspos lebih banyak panas. Jadi warnanya agak sedikit kuning di bagian atas, nanti di bagian bawah di tekukannya itu bakalan kuning. Jadi mungkin agak sedikit kelihatan seperti titanium ya, karena finishingnya sunblast gitu. Jadi kelihatan kece banget sih guys ya. Lo bisa lihat looks dari knalpotnya rapi banget. Gue suka banget. Nanti gue bakalan bereksperimen juga, jadi tunggu aja video selanjutnya. Gue bakal ngetes sound dari ProLiner TR2SS ini ya, TR2 series ProLiner ya. Dan sebenarnya dapat pipa juga sih, dapat pipa untuk side barrel ya. Cuman ngapain gitu kan, gue emang dari dulu kan pengennya underbelly, jadi gue nggak akan pernah gue pasang pipa yang ada di sininya itu. Gue bakal fokus ke underbelly ya. Nah, nanti gue akan melakukan pengetesan suara, terus juga gue mungkin bakalan gonta-ganti knalpot ya, ganti silencernya aja ya. Ini inletnya 50 sampai 51 mm ya. Mungkin gue bakalan beli knalpot custom, beli knalpot ya beli ujungnya aja lah. Kita coba gonta-ganti, apakah ada perbedaan karakter suara atau gimana. Jadi tunggu aja di video selanjutnya, dan semoga video gua tentang apa ya, bisa bilangnya ya unboxing kali ya. Unboxing tapi udah kepasang gitu ya. Ya pokoknya intinya tentang ngebahas masalah knalpot yang baru gua beli, yaitu ProLiner TR2SS untuk ZX25R ya. Semoga video unboxing dan penjelasannya beberapa bits and pieces ya, detail-detailnya itu bermanfaat buat kalian semua. Share ke teman-teman kalau lo emang suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa juga untuk di subscribe. Gimana pun juga subscribe itu gratis guys ya. Soalnya di channel gue 90 sekian persen itu adalah non subscriber. Jadi gue mohon kepada kalian, jika kalian berkenan, klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu bisa bikin gue tambah semangat lagi untuk bikin konten-konten baru dan berkualitas untuk kalian semua guys ya. Thank you banget yang udah nonton video gue guys. See you next video. Wassalam.